Masih belum ada konfirmasi ya dari Anissa ya. Sambil kita tunggu, kita mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada praktikum kimia analitik pertemuan keempat, judulnya yaitu asidimetri. Jadi sebenarnya ini masih dalam satu kesatuan dengan titerasi. Jadi ini sebenarnya kita hanya mengulang lagi dari yang pertemuan 1, 2, dan 3. Jadi mungkin nanti kita langsung saja. Ya, asidimetri. Kemarin kita sudah membahas titerasi, metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan kadar suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Jadi nanti kalian pasti sudah ingat sekali dengan definisi titerasi karena kita 4 kali pertemuan selalu membahas titerasi. Kemudian istilah-istilah dalam titerasi diingatkan kembali. Yang pertama adalah larutan standar. Larutan standar ini adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan teliti dalam normalitas atau molaritas. Kemudian larutan standar sendiri ada 2, yaitu standar primer dan standar sekunder. Standar primer adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya melalui metode gravimetri. Kemudian zat dilarutkan dengan pelarut pada volume tertentu. Biasanya larutan standar primer ini yang memiliki kemurnian tinggi. Kemudian larutan standar sekunder. Ini larutan di mana konsentrasinya ditentukan dengan jalan pembakuan atau standarisasi menggunakan standar primer melalui titrimetri. Kemudian ada yang disebut larutan titran. Ini adalah larutan standar sekunder yang ada dalam buret. Kemudian larutan titrat. Ini adalah larutan baku primer yang biasanya ada dalam Erlenmeyer. Atau juga bisa merupakan larutan analit, larutan uji, atau disebut juga larutan sampel. Kemudian indikator. Ini adalah zat yang ditambahkan ke dalam Erlenmeyer untuk menandai titik akhir titrasi dengan adanya perubahan warna. Kemarin sudah pertemuan pertama ya, ada indikator PP, ada indikator metil merah, dan lain-lain. Nah, ini zat standar primer dan zat standar sekunder contohnya. Jadi kalau menggunakan arsen, oksida, standar sekundernya menggunakan natrium hidroksida. Jika standar primernya natrium tetraborat, standar sekundernya menggunakan HCl atau asam klorida, dan seterusnya. Alat yang dibutuhkan untuk titrasi, buret dan statif, kemudian Erlenmeyer, kemudian juga kita membutuhkan pipet, ada juga kita membutuhkan corong untuk menuangkan larutan ke dalam buret. Ya, sudah hafal semua pasti teman-teman. Kemudian klasifikasi titrasi, kemarin ada titrasi asam basa, titrasi redoks, titrasi pengendapan, dan titrasi kompleksometri. Jadi kita pada pertemuan 1 sampai 4 ini yang kita bahas adalah titrasi asam basa. Kemudian pada titrasi asam basa ini ada yang disebut asidimetri dan alkalimetri. Apa itu? Asidimetri adalah penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan standar asam. Nah, kebalikannya, kalau alkalimetri ini adalah penetapan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan standar basa. Jadi, kalau yang diuji adalah sifatnya basa, maka standar yang digunakan adalah asam. Ini disebut asidimetri.
Tapi kalau yang diuji adalah sifatnya asam, maka standar yang digunakan adalah standar basa atau disebut juga alkalimetri. Kenapa kita tidak langsung membahas alkalimetri? Nanti alkalimetri akan dijelaskan pada praktikum selanjutnya oleh Ibu Ida atau Ibu Anis. Nah, jadi pada praktikum kali ini kita hanya membahas asidimetri. Nah, langsung saja kita melihat videonya. Kurang lebih nanti videonya sama seperti video-video sebelumnya. Hanya saja di sini yang ditekankan adalah sampel yang diuji ini atau larutan titratnya ini adalah larutan basa. Kemudian larutan standar sekundernya adalah larutan asam. Makanya disebut asidimetri. Baik. Langsung ya. Suaranya terdengar? Videonya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Saya ulangi lagi share screen. Sudah ada suaranya? Ada, Bu. Udah. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang penentuan kadar karbonat. Nah, pertama peralatan yang harus kita siapkan adalah Erlenmeyer, labu ukur 50 ml, corong, botol timbang, Sebentar, sepertinya videonya putus-putus ya? Iya, Bu, putus-putus. Iya, Bu. Putus lagi saya share dari saja. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang penentuan kadar karbonat. Nah, pertama peralatan yang harus kita siapkan adalah Erlenmeyer, labu ukur 50 ml, corong, botol timbang, beker gelas, pengadu kaca, pipet volume 10 ml, pipet filler atau pipet pump, sendok spatula, pipet tetes, buret, statif dan klem. Dan untuk bahan-bahan yang perlu kita siapkan antara lain natrium tetraborak, HCl, indikator penoftalin, indikator metil merah, dan natrium karbonat sebagai sampel. Jangan lupa Aquades. Nah, tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah tahap standarisasi HCl. Karena HCl di sini akan kita gunakan sebagai titran, namun HCl bukanlah larutan standar primer, sehingga harus kita standarisasi terlebih dahulu. Nah, kita tuang larutan HCl ke dalam beker gelas
kemudian isi buret dengan larutan HCl. Jangan lupa menggunakan corong dan pengaduk sebagai alat bantu untuk menuang larutan tersebut ke dalam buret. Nah, pastikan bagian bawah buret tidak ada gelembung udara sehingga buret benar-benar terisi dengan larutan HCl. Paskan pada tanda batas di minuskus 0. Keringkan bagian dalam leher buret dengan menggunakan kertas hisap. Hati-hati jangan sampai menempel ke larutan. Ini tujuannya adalah supaya tetesan yang menempel pada leher buret tidak menetes dan menambahi volume buret. Nah, kita ambil larutan sendat primer yaitu natrium tetraborat atau natrium atau boraks ya. Ini digunakan sebagai larutan sendat primer. Kita pipet sebanyak 10 ml dengan menggunakan pipet volume. Jangan lupa bilas pipet volume tersebut dengan larutan sendat primer tersebut dan buang air bilasan untuk memastikan tidak ada pengotor yang ada dalam pipet volume tersebut. Kita pipet larutan boraks tersebut. Pastikan lurus dengan mata kita ketika membaca tanda batas pada pipet volume. Tuang ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan indikator metil merah, kira-kira 5 tetes. Nah, indikator metil merah pada larutan boraks ini akan berwarna kuning karena boraks bersifat basa. Nah, kita titrasi larutan boraks tersebut dengan menggunakan HCl yang ada di dalam buret. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna jingga atau orange. Nah, ini warna jingga yang dimaksud. Jangan lupa untuk membaca volume larutan HCl yang digunakan untuk standarisasi. Nah, tahap yang berikutnya adalah tahap preparasi sampel. Sampel yang kita gunakan dalam praktikum kali ini adalah natrium karbonat teknis. Pastikan menimbang dengan neraca analitis. Timbang sampel kurang lebih 0,1 gram. Catat massa dari sampel yang kita timbang tersebut.
setelah ditimbang, sampel kita larutkan terlebih dahulu di dalam beker gelas. Bilas botol timbang supaya sisa-sisa natrium karbonat yang tertinggal di botol timbang benar-benar bercampur dengan serbuk natrium karbonat yang lainnya. Jadi tidak ada yang tertinggal. Larutkan natrium karbonat di dalam beker gelas. Pindahkan ke dalam labu ukur 50 ml. Jangan lupa menggunakan corong dan pengaduk sebagai alat bantu untuk menuangnya ke dalam labu ukur. Bilas beker gelas. Tambahkan Aquades ke dalam labu ukur. Hati-hati jangan melebihi tanda batas. Pastikan membaca garis meniskus lurus dengan mata. Kita keringkan bagian dalam leher dari labu ukur untuk menghindari Aquades yang menempel pada leher labu ukur itu menambah volume dari labu ukur yang volumenya sudah pas di tanda batas. Kita homogenkan larutan tersebut. Nah, sampel sudah siap kita gunakan. Kemudian kita masuk ke dalam tahap penetapan kadar karbonat dalam sampel tersebut. Isi buret dengan larutan HCl yang sudah kita standarisasi tadi. Nah, kita pipet larutan sampel dari labu ukur. Bilas terlebih dahulu pipet volume dengan larutan sampel. Kita buang air bilasan tersebut. Kemudian kita pipet penuh sampai 10 ml larutan sampel. Kita tuang ke dalam Erlenmeyer. Perhatikan cara menuang ke dalam Erlenmeyer. Labu Erlenmeyernya harus kita miringkan dan kita tuangkan larutan dari pipet volume posisi tegak lurus dengan ujung menempel pada leher Erlenmeyer atau pada dinding Erlenmeyer. Kita tambahkan indikator penoftalin kurang lebih 5 tetes dalam Erlenmeyer tersebut. Nah, kita titrasi dengan menggunakan larutan HCl sebagai titrannya.
Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari pink menjadi tidak berwarna atau pink hilang. Jangan lupa catat volume HCl yang diperlukan untuk penetapan kadar karbonat tersebut. Nah, sekarang ayo kita pelajari cara menghitung kadar karbonat. Penentuan kadar karbonat pada dasarnya menggunakan metode titrasi asidimetri yang didasarkan pada reaksi penetralan, di mana basa karbonat dinetralkan dengan H+ yang berasal dari asam klorida. Nah, pertama yang harus kita hitung adalah normalitas dari natrium tetraborat yang kita gunakan sebagai larutan standar primer. Nah, di dalam botol tertulis bahwa natrium tetraborat yang ditimbang sebesar 5,7215 gram kita masukkan sebagai GR. Kemudian dia dilarutkan dalam 3000 ml Aquades, berarti kita masukkan 3000 sebagai nilai V. Kemudian MR dari natrium tetraborat sebesar 381,42. Kemudian kalikan dengan N sebagai nilai valensi dari natrium tetraborat, yaitu sebesar 2. Maka kita peroleh N dari natrium tetraborat sebesar 0,01 N. Nah, sekarang kita hitung berapa normalitas HCl berdasarkan hasil dari standarisasi HCl menggunakan natrium tetraborat. Nah, di sini kita menggunakan rumus NaHCl kali VHCl sama dengan N natrium tetraborat kali V natrium tetraborat. Nah, berdasarkan titrasi kita peroleh VHCl sebesar 5,20 ml. Sementara normalitas natrium tetraborat berdasarkan perhitungan sebelumnya adalah 0,01 normal dikalikan volume dari natrium tetraborat yang kita pipet menggunakan pet volume sebesar 10 ml. Diperoleh normalitas HCl sebesar 0,0192 normal. Nah, yang terakhir kita hitung kadar karbonat dengan menggunakan rumus persen karbonat sama dengan N kali 2V HCl kalikan BeCO3 kalikan Fp per miligram sampel kali 100%. Kita masukkan nilai N dari HCl sebesar 0,0192, kemudian kita kalikan dengan volume HCl yang diperoleh dari hasil titrasi, yaitu sebesar 7,3, jangan lupa kalikan 2. Kemudian kita kalikan dengan nilai berat ekivalen dari karbonat, yaitu sebesar 60 dari berat molekul CO3 dibagi dengan valensinya sebesar 2. Nah, kemudian kalikan faktor pengenceran dari labu 50 ml kita pipet 10 ml. Kalikan 100% dibagi dengan massa sampel sebesar 0,1029 kalikan 1000 supaya jadi miligram, sehingga kita peroleh persen karbonat sebesar 40,86%. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang penentuan kadar. Apa perlu diulang videonya? Mau diulang sekali lagi? Tidak perlu. Jadi itu tadi contoh video titrasi asidimetri. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya saja berbeda pada larutan titrat dan larutan titrannya, yaitu di mana titrannya adalah HCl asam dan titratnya adalah basa. Jadi nanti untuk laporannya juga dibuat seperti yang sebelum-sebelumnya, alat bahan, kemudian cara kerja, hasil dari pengamatan, kemudian tadi kan juga sudah dijelaskan perhitungannya, jadi perhitungan tadi juga dituliskan. Lalu ada tambahan yaitu pembahasan. Kalau sebelumnya kan tidak ada pembahasan. Nah, pada praktikum ini dituliskan pembahasannya. Jadi pembahasan dari hasil pengamatan dan hasil perhitungan. Silahkan teman-teman
dituangkan pada pembahasan. Kemudian kesimpulan dan ya, daftar pustaka. Baik, saya rasa untuk praktikum pada siang hari ini cukup. Apabila tidak ingin diulang lagi videonya, karena kurang lebih sama ya seperti sebelum-sebelumnya, titrasi, hanya saja ini titrasi asidimetri. Bagaimana teman-teman? Maaf Bu, apakah videonya itu bisa dikirim ke kami enggak ya Bu? Oh iya, nanti saya coba kirim ya Bu ya. Nanti saya coba kirimkan. Mungkin ke satu teman saja, kemudian nanti di forward ke teman-temannya yang lain. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Baik, sepertinya ini Mbak adminnya nggak standby ya. Mungkin nanti saya minta absennya nanti dikirimkan saja melalui grup WhatsApp ya linknya. Ya, Bu, kalau ya. maaf mau tanya Bu, untuk pembahasan jadi isinya yang ditulis di laporan tambahan pembahasan ya Bu ya? Iya, tambahan pembahasan. Isinya tentang yang materi hari ini gitu ya Bu? Ya, tentang dari hasil pengamatan, dari hasil perhitungan, kemudian dituangkan dalam pembahasan. Ya, baik. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu, itu pengumpulannya lewat apa? Pengumpulannya lewat email saja ya, seperti biasa. Yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Mbak Sinta, Mbak Anissa, Mbak Putri. Baik, jika sudah tidak ada, saya akhiri kuliah siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang, terima kasih Bu. Saya mau nanya nih.